Renungan Pagi Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 25 Januari 2023. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru yang Engkau masih berikan kepada kami. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu Roh Kristus, agar dapat menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul bacaan kita pada pagi hari ini adalah Nama Saya Tertulis di Surga. Ayat tema terdapat di dalam Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jangan bersukacita karena memiliki kuasa, agar jangan engkau melupakan perlunya bergantung kepada Allah. Berhati-hatilah agar jangan engkau merasa diri cukup, dan engkau bekerja dalam kekuatanmu sendiri, gantinya dalam roh dan kekuatan gurumu. Penghormatan terhadap diri sendiri siap mencengkam jika pekerjaan mengalami suatu taraf kemajuan. Diri sendiri dipuji secara berlebih-lebihan dan ditinggikan, dan kesan tidak diberikan pada pikiran orang lain bahwa Allah adalah segala sesuatu dan dalam segala sesuatu. Tidak seorang pun dapat mengendalikan hati dengan teguh, sebagaimana halnya dengan selalu ada rasa tanggung jawab kita kepada Allah. Tidak seorang pun menyelami benar-benar motif tingkah laku yang paling dalam, sebagaimana halnya dengan perasaan kasih Kristus yang mengampuni. Kita harus berhubungan dengan Allah, dan dengan demikian kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya yang memungkinkan kita berhubungan dengan sesama manusia. Sebab itu, bersukacitalah karena dengan perantaraan Kristus, engkau dihubungkan dengan Allah menjadi anggota keluarga surga. Selama engkau memandang lebih tinggi daripada dirimu sendiri, engkau akan selalu merasakan adanya kelemahan manusia. Makin kurang engkau mencintai dirimu sendiri, akan lebih jelas dan sempurnalah pengertianmu akan keunggulan juru selamatmu. Lebih dekat engkau menghubungkan dirimu dengan sumber terang dan kuasa, lebih besar pula terang akan dipancarkan kepadamu, dan lebih besar pula kuasa akan diberikan kepadamu untuk bekerja bagi Allah. Bersukacitalah karena engkau satu dengan Allah, satu dengan Kristus, dan dengan segenap keluarga surga. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 109 dan 110. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Di surga ada 3 buku, yaitu buku kehidupan, lalu buku peringatan, dan buku catatan dosa. Di manakah nama kita harus tercatat? Di buku kehidupan tentunya. Kitab kehidupan berisi nama-nama semua orang yang sudah pernah memasuki pelayanan Allah. Yesus menyuruh murid-muridnya
Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Lukas 10 ayat 20. Rasul Paulus berbicara mengenai teman sekerjanya yang setia, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Filipi 4 ayat 3. Daniel memandang kepada suatu waktu kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi, menyatakan bahwa umat Allah akan diluputkan, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Daniel 12 ayat 1. Dan Pewahyu mengatakan bahwa mereka yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan anak domba itu saja yang boleh memasuki kota Allah. Wahyu 21 ayat 27. Dikutip dari Kemenangan Akhir halaman 503 paragraf pertama. Jadi, jika nama kita tercantum dalam kitab kehidupan, maka itulah keselamatan. Kemudian ada buku peringatan. Apakah buku peringatan? Berikut penjelasannya. Sebuah buku peringatan ditulis di hadapan Allah, dalam mana dicatat perbuatan-perbuatan baik mereka yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Maleakhi 3 ayat 16. Kata-kata iman mereka, perbuatan-perbuatan kasih mereka dicatat di surga. Nehemia merujuk ke sini pada waktu ia berkata, "Ya Allahku, ingatlah kepadaku, dan janganlah hapuskan perbuatan baik yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku." Nehemia 13 ayat 14. Di dalamnya dituliskan setiap pencobaan yang dilawan dan ditahan, setiap kejahatan yang dikalahkan, setiap perkataan lemah lembut yang diucapkan, semuanya dituliskan dengan setia menurut waktunya. Dan setiap tindakan pengorbanan, setiap penderitaan dan kesedihan yang ditanggung demi Kristus, semuanya dicatat. Pemazmur berkata, "Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu." Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Kemenangan Akhir halaman 503, paragraf kedua. Dan yang terakhir disebut buku catatan dosa. Ada lagi satu buku catatan dosa-dosa manusia. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 ayat 14. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 36 dan 37, kata Yesus Juru Selamat. Maksud-maksud dan motif-motif yang tersembunyi akan tampak dalam daftar yang tidak boleh salah itu. Karena Allah akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. 1 Korintus 4 ayat 5. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku atas segala kesalahan mereka sendiri maupun kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak, firman Tuhan. Yesaya 65 ayat 6 dan 7. Dikutip dari Kemenangan Akhir halaman 503, paragraf ketiga. Dari ketiga buku ini, nama kita tentunya harus tertulis dalam buku peringatan dan buku kehidupan. Nah sekarang bagaimana caranya untuk memastikan nama kita tetap tertulis dalam buku kehidupan? Alkitab berkata, dalam Wahyu 3 ayat 5, "Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya." Agar nama kita tidak dihapus dari buku kehidupan adalah dengan mengenakan pakaian putih. Ini adalah nasihat bagi jemaat Sardis. Apakah pakaian putih yang dimaksudkan? Mereka membutuhkan pakaian putih dari karakter murni Kristus. Faith and Works, halaman 23, paragraf kedua. Dan pakaian putih yang sama yang Yesus nasihatkan kepada kita
Jemaat Laodikia. Di dalam Wahyu 3 ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Jadi, jika kita mau nama kita tetap dalam buku kehidupan, kita harus memiliki pakaian putih yang adalah karakter Kristus yang sempurna. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya membeli pakaian putih tersebut? Tidakkah kita yang membawa pesan belas kasih terakhir kepada dunia yang bersalah, mewakili Yesus dalam kemurnian, dalam penyangkalan diri, agar firman dapat disuarakan dari bibir manusia yang diilhami oleh Roh Kudus Allah? Bukalah pintu hatimu dan biarkan Yesus masuk. Penjual kekayaan rohani yang agung mengundang pengakuan Anda. Dia berkata, "Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat." Wahyu 3 ayat 18. Dikutip dari Letter 66, 1894, paragraf ke-14. Kita dipanggil untuk membuka hati bagi Yesus, agar Yesus yang masuk. Dan pekabaran ini harus kita kabarkan kepada dunia juga, agar orang-orang dapat membuka hati kepada Yesus, agar Yesus dapat masuk. Mengapa Yesus yang harus masuk? Karena Yesuslah sang penjual yang agung. Apa yang Yesus jual? Ada beberapa hal, dan salah satunya adalah pakaian putih. Jadi, untuk membeli pakaian putih adalah dengan membuka pintu hati kita dan mengizinkan Yesus masuk. Bagaimana Yesus masuk dalam hati kita? Oleh kehadiran Roh-Nya. Berhati-hatilah agar jangan engkau merasa diri cukup dan engkau bekerja dalam kekuatanmu sendiri, gantinya dalam roh dan kekuatan gurumu. Agama yang bersinar, halaman 32, paragraf pertama. Jemaat yang merasa diri cukup adalah jemaat Laodikia. Bagaimana mereka bekerja? Mereka mengandalkan kekuatan diri dan tidak mengandalkan roh dan kekuatan guru. Siapakah guru atau master yang dimaksudkan? Yesus Kristus. Jadi, jemaat Laodikia bekerja bukan dengan roh dan kekuatan Kristus, tetapi dengan roh dan kekuatan diri sendiri. Hasilnya adalah miskin, buta, dan telanjang. Karenanya Yesus berkata, relakan hatimu. Sebab oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita, Yesus rindu untuk bekerja dalam hidup kita. Dan bila Yesus mengerjakannya dalam hati kita, maka pakaian putih menjadi bagian kita. Dan nama kita tetap tercatat dalam buku kehidupan. Dan Yesus juga akan mengakui nama kita di hadapan Bapanya dan di hadapan para malaikatnya. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaruan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk nasihat firman Tuhan yang sudah kami pelajari pagi ini. Kerinduan kami adalah agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Biarlah Roh-Mu yang suci yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu Roh Kristus akan selalu tinggal dalam hati kami. Agar kami dapat menang melawan setiap pencobaan dan hidup kami berkenan kepadamu. Tolong kami agar tidak mengandalkan kekuatan diri kami, melainkan kami mengandalkan kekuatan roh dan kekuatan guru kami, Yesus Kristus. Tolong kami agar kami juga dapat menjadi saksi-Mu dan kami kabarkan kepada dunia. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.